Perkenalkan, nama saya Thompson dengan NIM 2055201108. Di sini saya akan menjelaskan project eh, yang ada di modul 2.1. Nah, yang pertama-tama itu kita akan mengaktifkan yang namanya SAM, 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 dan kita aktifkan, dan MySQL-nya juga kita aktifkan. Nah, kemudian itu kita cari yang namanya di SAM di local disk C. SAM, kita buka SAM-nya, kemudian kita masuk httdocs. Nah, kemudian ini saya akan membuat eh, file baru yang berjudul project 4. Project 4. Nah, setelah project 4 itu kita membuka Sublime Text-nya terlebih dahulu. Kita buka Sublime Text-nya, kemudian itu kita drag langsung project 4-nya, langsung saja kita drag ini. Nah, kemudian itu kita buat new file. Kemudian kita save, kita buat namanya di sini index.html aja. Nah, setelah itu kita coba buka di Mozilla. Jadi saya simpannya di project 4 ya. Localhost project 4, project 4, project 4. Nah, kebetulan di sini saya belum ada mengerjakannya dan di sini tampilannya kosong. Setelah itu kita buka kembali eh, Sublime Text-nya. Di sini saya akan membuat yang pertamanya HTML, kemudian di tab untuk membuat apanya eh, programnya. Nah, yang pertama itu kita membuat detailnya itu membuat form. Nah, kemudian itu kita buat bodinya itu pertama form, kemudian di tab, di enter. Di sini kita membuat action ya, action. Kemudian di sini kita buat namanya proses PHP. Kemudian untuk metodenya itu kita buat get. Nah, kemudian kita membuat tabel border. Tabel border 0. Kita buat sini 0. Nah, kemudian itu kita membuat tr garis baru. Lalu kita buat td. Td ini untuk membuat nama lengkap kurung ya. Kemudian kita menulis di sini td lagi dan membuat dua input. Nah, kita buat namanya di sini teks, isi IP-nya ya, IP dari inputnya itu kita buat teks. Nah, untuk name-nya itu kita buat nama lengkap td. Nah, kemudian itu kita enter, kemudian kita tr garis baru, lalu kita membuat password ya password. Kemudian kita membuat password, kita tulis td, kemudian kita tulis di sini password. Nah, password ya. Kemudian kita tulis lagi td-nya, dan di sini kita membuat input lagi yang namanya itu password, IP-nya password. Untuk name-nya itu password juga.
password. Nah, kemudian itu kita enter, kita tulis tr lagi, garis baru, kemudian kita tulis td jenis kelamin, jenis kelamin. Nah, di sini kita coba runningkan dulu ya, kita save, kita lihat di Mozilla tadi. Coba kita reload. Nah, di sini dia udah tertera proses nama lengkapnya, passwordnya, dan jenis kelaminnya. Nah, di sini kita membuat jenis kelamin. Karena ini jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu TD, input lagi. Di sini kita buat tipenya radio. Radio untuk name-nya itu laki-laki. Laki-laki. Nah, kemudian kita buat lagi input baru. Kemudian radio untuk name-nya itu wanita. Maaf, salah, bukan wanita, perempuan. Kemudian kita tutup kurung, terus perempuan lagi. Tulis perempuan lagi. Nah, ini kita save, kita kopas ini, kita hapus ini. Kemudian sini kita tulis lagi laki. Nah, kemudian setelah itu kita buat garis baru lagi untuk menulis hobinya, hobi dia, td hobi. Kemudian itu kita membuat td-nya lagi, td. Di sini kita membuat hobinya itu kita buat lagi inputnya. Di sini kita buat checkbox ya, checkbox. Untuk name-nya itu kita buat hobinya, hobi menggambar, Nah, kemudian kita membuat ini kita buat di sini menggambar kali ya. Kita buat di sini menggambar. Nah, kemudian itu kita buat input IP-nya lagi di sini. Input IP-nya, kemudian checkbox juga, checkbox, kemudian name-nya itu misalnya hobinya tidur. Kemudian itu kita buat di sini check tutup kurung tidur. Nah, kemudian kita membuat inputnya lagi, input barunya lagi yang kita buat checkbox. Untuk name-nya itu hobinya kita buat sini main games. Kemudian kita tutup kurung, main games. Oke, perhatikan lagi DD-nya
penutupnya di sini ya, penutup dari si input yang kita buat tadi. Nah, coba kita save, kita lihat hasilnya, coba kita reload. Nah, ini dia. Untuk hobinya di sini menggambar tapi masih acak-acakan ya. Nah, menggambar tidur. Nah, ini belum sempurna. Coba kita lihat lagi codingnya. Kita perhatikan lagi apakah ada yang salah atau tidak. Sepertinya tidak ada yang salah. Kemudian kita buat lagi garis baru. TR. TR. Kemudian TD. Asal kotanya dari mana? Asal kota. Kemudian kita buat input baru ya. Bukan input. Itu TD lagi. TD. Untuk TD-nya itu kita buat asal kota. TD-nya lagi kita buat itu select 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 name. Nah, di sini kita buat kota. Name-nya itu kita buat kota. Kemudian kita buat optionnya lagi. Optionnya iya, optionnya itu value-nya itu kita buat Jakarta deh. Jakarta kotanya, ini kotanya ya. Keluaran dari kotanya ini kotanya, ini value-nya Jakarta. Nah, kemudian itu kita tulis di sini Jakarta lagi. Nah, kemudian kita buat lagi option value. Kemudian di sini kita buat Bandung. Kotanya lagi Bandung. Kemudian kita buat satu lagi optionnya. Oh, maaf, salah. Optionnya value-nya itu kotanya Surabaya. Nah, setelah itu coba kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Untuk hobinya ini belum sempurna ya. Coba kita lagi balik ke codingnya. Nah, di sini untuk Bandungnya itu kita salah membuatnya. Untuk Bandungnya itu kita lihat codingnya, kita menulis di sini select. Nah, di sini di select ini kita tulis selected lagi. Nah, kemudian di sini kita tulis Bandung. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi untuk yang alamatnya kita belum membuatnya lagi ya. Coba kita lihat lagi. Selected. Nah, sepertinya udah betul. Kita buat TR lagi, garis baru lagi. Kita buat garis baru, kemudian TD. Alamat lengkap. Kemudian itu kita buat TD lagi. TD-nya itu kita buat di sini text area. Buat text area. Name-nya itu kita buat alamat lengkap. Kemudian untuk row-nya
row itu kita buat row-nya 5 dan columns-nya itu kolom ya, columns-nya itu kita buat 5 juga. Maaf, bukan 5, 20. 20. 20. Setelah itu kita 20. Kemudian kita tulis di sini silakan isi alamat lengkap, isi alamat lengkap. Nah, setelah itu kita cek lagi, kita perhatikan jangan sampai ada codingnya yang salah. Nah, kita lihat sepertinya sudah benar. Kemudian kita coba cek lagi. Kita akan membuat garis baru lagi di sini, tr. Kemudian sini kita buat td input tipe submit, isinya tipenya submit. Kemudian untuk name-nya itu simpan, kemudian value-nya itu simpan. Nah, setelah itu kita buat lagi td baru, td kita buat input tipe, kita buat reset, tipenya reset, untuk name-nya itu reset juga. Nah, setelah itu kita lihat lagi, kita perhatikan untuk penutupnya, artinya penutupnya sudah benar di sini, tr, table, dan form. Nah, sini coba kita save, kita reload. Nah, ini dia. Untuk hobinya ini kita lihat ada yang salah, hobi menggambar. Untuk di modulnya ini, sementara di modulnya ceket. Nah, kita perhatikan lagi di hobi. Nah, ini dia hobi. Sepertinya ada yang salah dengan hobi main games, tr. Input jadi ceket. Menggambar, main games, tidur. Kemudian kita perhatikan tadi salahnya di mana untuk ceketnya. Nah, coba kita save lagi, sepertinya tidak ada yang salah. Nah, coba kita reload lagi di formnya tadi. Nah, di sini sudah benar ya. Untuk project pertama itu yang ada di modul 2.1 itu sudah benar. Ini dia, udah sesuai dengan modul 2.1. Nah, untuk kemudian itu kita membuat suatu project lagi yang ada di modul 2.2. Nah, di sini saya akan membuat project baru ya. Kita buat project baru di http docs-nya, kita buat di sini namanya project 5. Project 5. Kemudian ini kita hapus, kemudian kita kecilin, terus kita drag langsung dari project 5 ke sini. Oke. Ya. Nah, kemudian itu kita new file. Nah, setelah itu kita save dia, kita tulis index html.
Nah, setelah itu kita tulis HTML untuk membuat script-nya atau tag-nya. Nah, yang pertama itu kita membuat yang namanya form nama ya, form nama. Nah, di sini kita buat form untuk titelnya itu input text. Nah, untuk bodinya itu kita buat nama, kemudian input text-nya, tipenya itu kita buat teks, kemudian untuk name-nya itu nama. Nah, coba kita lihat, kita save, kemudian kita ke browser, kemudian di sini kita tulis project 5 untuk membuka form tadi. Nah, coba kita enter. Nah, ini dia. Sudah sesuai dengan contoh yang ada di modul 2.2 untuk form namanya. Kemudian itu kita membuat formnya lagi. Langsung saja kita delete ini, kita Ctrl A, kita delete, kemudian kita tulis script baru. Nah, di sini kita disuruh membuat checkbox yang ada pada jenis kelamin. Nah, di sini saya akan membuatnya input untuk detailnya itu kita buat input radio. Nah, untuk bodinya itu kita buat form, kemudian itu kita buat jenis kelamin, kemudian br br ini adalah garis baru, bukan, br ini kita enter. Kemudian kita lihat apalagi scriptnya membuat wanita ya. Yang pertama itu pria. Kemudian input 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 kemudian radio, untuk tipenya radio, untuk name-nya itu jenis kelamin, untuk value-nya itu kita buat sini pria. Nah, kemudian ini kita enter, kita buat wanita lagi. Kita buat wanita, kemudian input untuk tipenya itu kita buat radio, untuk name-nya jenis kelamin, untuk value-nya itu kita buat wanita. Nah, setelah itu kita save, kita lihat filenya tab. Nah, ini dia. Ini jenis kelamin tadi yang ada pada script tag-nya yang BR itu adalah untuk membuat garis baru. Nah, setelah itu ini sudah sesuai dengan contoh checkbox yang ada di modul 2.2. Nah, kemudian itu kita membuat script baru lagi, kita hapus ini. Nah, kita hapus, kemudian kita buat tag yang baru. Sini kita membuat lagi input checkbox juga lagi ya, untuk hobi. Nah, langsung saja untuk header-nya, untuk titelnya itu input checkbox. Kemudian untuk body itu kita tulis form, kemudian hobinya kita titik 2 BR ya, kita tulis BR sini.
Kemudian di sini kita buat sepak bola ya, contohnya sepak bola dua, kemudian kita bikin inputnya, input tipe, checkbox, untuk name-nya itu hobi, untuk value-nya sepak bola, sepak bola, sepak bola. Kemudian kita buat lagi hobi kedua itu bulu tangkis. Kemudian input checkbox, untuk name checkbox, untuk name-nya itu hobi, untuk value-nya itu bulu tangkis, bulu tangkis. Nah, kemudian kita buat di sini hobi ketiga itu volley. Volley input checkbox, kemudian name-nya itu hobi, kemudian untuk value-nya itu volley. Volley. Coba kita sesuaikan dengan script yang ada di modul 2.2. Kemudian kita save, kita lihat, kita reload. Nah, ini dia hasilnya sesuai dengan yang ada checkbox pada modul 2.2 tadi. Nah, untuk hidden yang ada di materi 2.2 itu kita hapus dulu scriptnya ini, kita delete, kita buat tag yang baru. Nah, kemudian itu kita tulis untuk membuat hidden itu kita tulis input detailnya input hidden. Nah, untuk di body-nya itu kita membuat form, kemudian nilai tersembunyi input, name-nya itu hidden, tipenya hidden, untuk name-nya itu nilai ini tidak terlihat, nilai ini tidak terlihat. Nah, coba setelah itu kita save, kemudian kita masuk Mozilla, kemudian kita reload. Nah, ini dia untuk hidden-nya yang ada di materi 2 modul 2.2 ini dia hasilnya. Nah, kemudian itu kita membuat button. Nah, untuk membuat button itu kita Ctrl A, hapus, kita buat script baru. Yang pertama itu button, kemudian untuk body-nya itu membuat form, kemudian input type, untuk apanya ini kita bikin button, untuk name-nya itu kirim. Nah, kita coba ya, kita save, kemudian kita reload. Nah, ini dia tombol. Oh, ada kesalahan. Kita cek lagi tipe button. Oh iya, value-nya. Untuk value-nya itu kita bikin ini bukan name tapi value. Nah, ini dia. Kirim, untuk value-nya kirim. Nah, ini dia. Kita save, kemudian kita balik, kita reload. Nah, ini dia untuk button yang ada di modul 2.2. Nah, kemudian itu kita membuat
di sini disuruh membuat submit, Ctrl A, ML. Yang pertama itu titelnya itu submit, untuk formnya itu input type, submit, kemudian ini untuk value-nya, untuk keluarannya itu submit juga. Nah, coba kita save, kemudian kita reload. Nah, ini dia submit, tombolnya ini submit. Nah, kemudian itu kita membuat di sini untuk resetnya. Untuk resetnya itu kita di sini membuat titelnya reset. Kemudian untuk formnya itu kita membuat input juga sama seperti yang tadi. Ini kita ganti jadi value. Nah, untuk tipenya ini itu reset. Untuk value-nya itu reset juga. Oh tidak, ini tidak memakai value. Ini langsung saja, langsung tipenya aja. Coba kita save, kemudian kita klik. Nah, ini dia. Setelah itu di sini kita disuruh membuat text area. Untuk text area itu kita membuat text area. Titelnya text area. Kemudian kita membuat di sini untuk kita membuat form. Form kita enter, itu kita membuat text area, kemudian itu name-nya itu kita membuat alamat. Kemudian untuk row-nya itu kita buat 4. Ini untuk kolomnya columns-nya itu kita membuatnya 20. Nah, setelah itu kita cobain ya. Setelah itu kita coba kita save, kita coba alamat name-nya, alamat text area name, alamat. Coba taruh dulu. Calls 20 loh, name text area form text area name check ya. Save, kita coba save, taruh dulu. Kenapa begini? Nah, kita coba yang lain lagi ya. Kita coba untuk selectnya dulu ya. Kita coba untuk selectnya dulu. Untuk selectnya itu titelnya select, kemudian kita di sini untuk membuat form, kemudian agama
select, eee, kemudian ini kita name, agama. Nah, di sini kita bikin option option value. Option value-nya Islam. Kemudian kita tulis ini Islam. Kemudian kita bikin option baru. Kita copy aja ya, percepat. Kita copy, serap, Islam. Dan kemudian itu Katolik ya. Ini Katolik, Katolik, Katolik. Ini juga kita ganti Katolik, Katolik. Kemudian kita paste Kristen, Kristen, Kristen. Kemudian Hindu, Hindu. Hindu. Kemudian Buddha. Kemudian Buddha. Setelah itu kita cek, kita cek terlebih dahulu kita tidak ada masalah, kita save, kemudian kita reload. Kita lihat, nah ini dia, seperti ini dia tampilannya ya, sesuai dengan yang ada di modul 2.2. Nah, kita lihat lagi untuk teks areanya ya. Nah, untuk teks areanya itu tadi kita ada kesalahan mungkin, coba kita ulangi lagi. Nah, kita buat teks area, kemudian untuk body-nya kita bikin form, enter, teks area, teks area, kemudian name-nya itu alamat, kemudian row itu 4, kemudian calls itu 20. Nah, menurut apanya ini instruksinya ini sudah benar. Nah, kita coba save, kemudian kita load. Ternyata ini tampilannya. Nah, untuk itu kita coba lagi lihat yang di ini tadi, di mana dia, kita coba lihat di project berapa tadi. Ini dia, kita coba lihat di sini ya, untuk alamat lengkap. Option, option. Kita coba buka ini dulu ya, untuk project 4-nya coba buka project 4. Alamat lengkap sesuai. Kenapa di sini
nggak sesuai ya? Nah, kita cari lagi, text area. Oh iya, di sini nggak ada kita buat alamatnya. Aduh, saya lupa. Nah, ini dia. Coba kita save, kita reload project 5. Ini dia. Ini dia. Form alamat. Nah, ini dia. Ternyata tadi saya lupa membuat ininya. Oke ya, udah sesuai. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.